Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap bos Pandawa Group beserta 4 orang komplotannya. Keempat pelaku ini ditangkap atas kasus penipuan investasi bodong. Hingga saat ini, bos Pandawa Group, Salman Nuryanto, masih diperiksa petugas kepolisian Polda Metro Jaya. Salman Nuryanto ditangkap polisi bersama 3 orang lainnya, yaitu Madamin, Taryo, dan Subardi. Polisi menyatakan ada kemungkinan tersangka akan bertambah. Untuk proses pengembalian uang para korban, polisi akan memverifikasi data berdasarkan surat perjanjian yang sempat diserahkan tersangka kepada tiap korbannya. Polisi membantah adanya keterlibatan oknum TNI sebagai pelindung aksi kejahatan Pandawa Group. Sementara itu, kantor Koperasi Investasi Bodong Pandawa yang berada di Jalan Raya Meruyung, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat saat ini telah disegel aparat kepolisian. Kondisi serupa juga terlihat di rumah bos Pandawa Group, Salman Nuryanto. Rumah Salman Nuryanto yang berada di perumahan Palem Ganda Asri di Kecamatan Limo, Kota Depok ini disegel oleh pihak properti. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Robin Freddy Parulian Panggabean, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus penipuan investasi Pandawa Group? Saya sudah bersama dengan Kombes Pol Wahyu Hadiningrat, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya dari Mapolda Metro Jaya. Pak Wahyu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Brigita. Pak Wahyu, ini sudah ditangkap pelakunya, tetapi masih ada kemungkinan pelaku lain. Kalau dari perkembangan dari penyidikan, ini seperti apa kemudian dari kesaksian tersangka para pelaku sampai sejauh ini? Baik, jadi saya tambahkan bahwa untuk pelaku pada hari ini bertambah 1 lagi, jadi total itu ada 5 pelakunya. Kemudian untuk laporan polisi sendiri yang sudah dibuat di Polda Metro ada jumlahnya 21. Kemudian untuk korban-korban yang sudah mengklarifikasikan kepada kita itu sejumlah 47. 3 triliun bukan nominal yang sedikit. Nah, kalau dari catatan 3 triliun ini dari berapa nasabah, Pak Wahyu? Ini berproses, jadi mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Di awal tahun 2012, jumlah nasabah memang tidak terlalu banyak karena mereka bergerak hanya di internal saja. Dia buat semacam simpan pinjam kemudian tanpa izin, itu di antara pedagang-pedagang bubur, ya. Kurang lebih di 2012 itu hanya 23. Tapi begitu 2016, itu jumlah daripada nasabah yang mereka sebut adalah investor itu sampai mencapai kurang lebih 500.000, sehingga angka kerugian itu cukup signifikan, sekitar kurang lebih juga 3 triliun. Pak Wahyu, ini cukup menarik karena awalnya pelaku utama merupakan pedagang bubur. Ini bagaimana kemudian ia mengemas sehingga bisa meyakinkan banyak orang kalau dari pengakuan tersangka sampai sejauh ini, Pak? Modus yang kita pelajari dari pengakuan, kemudian juga dari beberapa alat bukti yang kita miliki, memang cukup menarik karena investor ini diberikan bunga setiap bulannya itu sebesar 10%. Jadi berapapun kita menyimpan, tiap bulan dia dapat 10% dari nilai simpanannya. Itu cukup tinggi sekali. Kemudian nanti setelah uang itu sampai di tangan pelaku NR, dia pinjamkan lagi ke pedagang-pedagang kecil, ya, UKM-UKM, kemudian pedagang-pedagang di sekitar sejabotabek, ya. Dari situ tersangka meminta bunga sebesar 20%, sehingga dia ngambil selisih itu sebesar 10%. Disitulah yang seharusnya menjadi profit daripada pelaku. Tetapi yang terjadi hal itu tidak muncul atau tidak bisa dihasilkan dalam prosesnya, ya Pak?
Betul sekali. Jadi dalam prosesnya antara orang yang meminjam dengan bunga 20% dengan orang yang menginvestasikan uangnya, itu lebih banyak orang yang menginvestasikan uangnya, sehingga pelaku juga akan kesulitan untuk meminjamkan uang ini kepada para UKM tersebut. Dengan kesulitan itu sehingga lebih banyak investor daripada yang meminjam, sehingga disitulah terjadi masalah. Pak Wahyu, ini yang kemudian menarik ketika seorang tukang bubur berani membuat koperasi simpan pinjam dengan kerugian yang mencapai 3 triliun. Muncul adanya kabar bahwa ada orang besar di balik si tukang bubur ini. Benar demikian dari hasil penyidikan sejauh ini? Kami sejauh ini belum melihat informasi itu ada dalam keterangan baik pelaku maupun saksi. Kami belum temukan. Tetapi kalau dari investor, adakah kemudian orang-orang besar yang menginvestasikan uang mereka dalam jumlah besar di koperasi milik pelaku ini, Pak? Jadi begini, Mbak, sejujurnya kami penyidik itu tidak melihat daripada profesi siapa dia, profesinya apa. Tapi yang kita lihat adalah berapa jumlah yang mereka investasikan yang kemudian menjadi satu kerugian. Sehingga kalau dikatakan orang besar ataupun orang kecil itu tidak menjadi bagian daripada proses penyidikan kami. Tapi nilainya mungkin kita bisa masukkan dalam audit nantinya. Terbesar berapa, Pak, terakhir yang diinvestasikan? Ada yang sampai 10 miliar untuk menginvestasikannya satu orang. Jadi sistem daripada simpan pinjam ini seperti multi level marketing, di mana Nuryanto memiliki leader-leader di bawahnya. Leader-leader ini ada klasifikasinya, ada yang klasifikasi diamond, kemudian ada yang klasifikasi 8 dan seterusnya. Ya, mereka kategorikan itu sendiri. Dari leader ini dia mempunyai downline. Dari downline pertama, kemudian dia ada lagi downline kedua. Setiap leader ini mendapat profit dari downline pertama itu sebesar 10%. Jadi leader ini juga mendapatkan profit dari beberapa investor yang kemudian selisihnya, pengurangan itu diserahkan kepada pelaku utama. Dari selisih yang diserahkan kepada pelaku utama itulah yang diolah. Dan kemudian yang perlu kami tambahkan di sini adalah betul bahwa pelaku ini memiliki usaha koperasi simpan pinjam. Namun dalam prakteknya, praktek investasi ini tidak masuk dalam pembukuan koperasi itu sendiri, sehingga dia memiliki pembukuan sendiri. Jadi ada miss di sana ya, Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Kami sangat mengapresiasi apa kemudian yang sudah dilakukan oleh tim dari Direskrimsus Polda Metro Jaya. Kami mohon izin untuk bisa berbincang dengan pelaku untuk bisa mengetahui sebenarnya bagaimana ia bisa meyakinkan para korbannya hingga bisa meraup 3 triliun rupiah. Terima kasih sekali lagi Pak Wahyu sudah bergabung bersama kami dan informasi yang sudah disampaikan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi kita akan berbincang dengan pelaku utama dari investasi Pandawa Group ini yang menimbulkan kerugian hingga 3 triliun rupiah. Jangan kemana-mana, sesaat lagi. Korban kasus penipuan investasi Pandawa Group di Depok, Jawa Barat terus bertambah. Tidak tanggung-tanggung, dari 20 laporan polisi yang telah masuk, ada 772 orang yang menjadi investor Pandawa Group yang merasa dirugikan dengan nilai total 3 triliun rupiah. Salah satu kuasa hukum korban, Muflis Effendi, menjelaskan sepak terjang Pandawa Group yang menerapkan sistem bisnis koperasi simpan pinjam. Pandawa Group terbentuk sejak tahun 2013. Awalnya menawarkan investasi dengan keuntungan 10% per bulan dengan setoran beragam. Permasalahan tercium di bulan Desember karena profit 10% diturunkan menjadi 5% hingga akhirnya dihentikan. Dana yang tersimpan di Pandawa Group diduga sudah mencapai triliunan rupiah dengan ribuan nasabahnya di seluruh Indonesia. Nah, yang jadi masalah adalah di atasnya leader ini ada diamond, dan di atasnya diamond ini langsung berhubungan dengan Bapak Nuryanto. Siapakah yang bersalah?
Yang pertama adalah pongkolnya adalah Bapak Nurianto. Yang kedua adalah Diamond. Kalau Pak Diamond ini tidak bisa membuktikan transaksi transfer yang diberikan oleh para leader, maka Diamond ini akan terjerat hukuman pidana. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan investasi yang ditawarkan Pandawa Group adalah ilegal. Kasus ini ditangani Polda Metro Jaya. Tim TV One mengabarkan. Ya, Polda Metro Jaya menangkap bos Pandawa Group serta komplotannya. Nah, keempat orang ini ditangkap atas kasus penipuan investasi bodong. Hingga saat ini, bos Pandawa Group, Salman Nurianto, masih diperiksa petugas kepolisian Polda Metro Jaya. Salman Nurianto ditangkap polisi bersama 3 orang lainnya, yaitu Madamin, Taryo, dan Subardi. Polisi menyatakan ada kemungkinan tersangka akan bertambah. Untuk proses pengembalian uang para korban, polisi akan memverifikasi data berdasarkan surat perjanjian yang sempat diserahkan tersangka kepada tiap korbannya. Polisi membantah adanya keterlibatan oknum TNI sebagai pelindung aksi kejahatan Pandawa Group. Sementara itu, kantor Koperasi Investasi Bodong Pandawa yang berada di Jalan Raya Meruyung, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat saat ini telah disegel aparat kepolisian. Kondisi serupa juga terlihat di rumah bos Pandawa Group, Salman Nurianto. Rumah Salman Nurianto yang berada di perumahan Palem Ganda Asri di Kecamatan Limo, Kota Depok ini disegel oleh pihak properti. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Robin Freddy Parulian Panggabean, TV One mengabarkan. Lalu apa sebenarnya yang menginspirasi bos Pandawa Group, Salman Nurianto, hingga mampu mengumpulkan dana hingga 3 triliun rupiah di koperasi simpan pinjam yang ia miliki? Saya sudah bersama dengan Salman Nurianto yang saat ini masih ditahan di Polda Metro Jaya pasca ditangkap pada Senin dini hari di Tangerang. Pak Salman, selamat malam. Malam. Pak Salman, ini sangat menarik apa kemudian yang terjadi di koperasi Anda. Awalnya Anda adalah tukang bubur, tetapi kemudian apa yang menginspirasi Pak Salman hingga membuat koperasi ini, Pak? Iya, karena saya waktu itu sering pinjam sama koperasi, akhirnya saya mendirikan koperasi sendiri, mencoba mendirikan sendiri, minjemin ke pedagang dengan modal pinjaman dari Pak Haji Ridwan. Pertama dapat 10 juta dipinjemin. Habis itu saya lama-lama jadi banyak-banyak yang pada nitip. Akhirnya nggak kebendung tahun 2014 sampai sekarang. Kalau ceritanya dari 2013 sampai 2016 ada sampai 700 nasabah. Nah, ini bagaimana sistem yang kemudian diterapkan di koperasi Pak Salman untuk bisa menggait ke 700 ribu orang itu, Pak? Iya kan, nggak semua ikut saya semua, Bu. Jadi ada yang lewat leader dulu baru ke saya. Jadi nggak semua langsung ke saya. Jadi lewat mungkin kalau orang suruh percaya saya, ya mungkin muka saya kan nggak terlalu percayain orang. Tapi kalau leader-leader kan banyak orang ternama. Jadi banyak kan masuk di bawah leader dulu baru ke saya. Bagaimana Pak Salman meyakinkan para leader ini untuk bisa bergabung di tempat Bapak? Mungkin karena ada 1% itu, Bu. 1%, 10%. 10% ya, Pak? Pak Salman? Iya. Pak Salman, dari 10% yang Bapak tawarkan, dari mana Pak Salman mendapatkan angka itu untuk bisa diberikan? Hitung-hitungannya seperti apa, Pak?
Kalau dulu saya minjemin ke pedagang itu, kalau 1 juta itu satu harinya 40.000 kali 30 hari. Jadi kalau 30 hari berarti 1.200.000. Kalau orang nitip uang di saya 1 juta, berarti yang 100 itu untuk yang nitip modal, yang 50-50 itu untuk karyawan, sama saya dibagi lagi untuk administrasi. Tapi lama-kelamaan yang nitip itu besar-besar, jadi nggak kebendung. Nominal hingga 3 triliun. Begitu, Bu. Nominal yang sampai 3 triliun itu dipakai apa aja, Pak? Untuk ada yang untuk bayarin profit, ada juga ada yang buat bayarin profit, bayar anggota, ada juga yang buat beli aset juga ada. Aset seperti itu seperti rumah, apa, Pak? tanah, sama mobil-mobil ada. Asetnya itu ada tanah, ada rumah, ada mobil. Pak Salman, di berbagai daerah itu, Pak. Pak Salman, Bapak tadi sempat sampaikan bahwa leader di tempat Bapak itu rata-rata orang terkenal. Terkenalnya ini golongan artis atau golongan politisi atau pengusaha, Pak? Maksudnya itu orang lulusan gitu loh, Bu. Orang lulusan, kalau saya kan lulusannya SD, kalau yang lain kan lulusannya tinggi-tinggi kan, jadinya kalau ngomong sama orang kan pasti bahasanya intelek gitu loh. Kalau saya kan bahasanya biasa aja. Mulanya masuknya banyakan nasabah di bawah leader dulu, baru nanti masuk ke saya setiap bulan itu. Jadi rata-rata mereka memiliki pendidikan yang tinggi begitu ya, Pak ya? Iya, jadi masuk anggota itu rata-rata di bawah leader dulu. Jumlah leader ada berapa itu yang tahu leader, anggotanya berapa itu yang tahu leader. Kalau saya kurang tahu, Bu. Kalau di totalnya 3 triliunnya aja, saya rekeningnya belum sampai 3 triliun. 1 triliun aja nggak pernah ada. Lalu kemana sebenarnya uang itu, Pak? Kenapa, Bu? Itu 3 triliun kan dari para leader. Uang begitu masuk dari leader langsung masuk ke rekening koperasi atau seperti apa sebenarnya, Pak? Jadi dari nasabah dulu ke leader, nanti dalam 1 bulan untuk biaya pembayaran dari leadernya langsung bayarin anggotanya, plus sama 1% ke leader, sama angsuran-angsuran mobil. Nanti sisanya dalam 1 bulan itu baru ditransfer ke saya kalau ada sisa. Kalau nggak ada sisa berarti biasanya minta ke saya. Kadang-kadang 1 bulan itu ada yang laporan, ada yang enggak, jadi tergantung kejujurannya aja. Jadi pembukuannya pun jadi saya belum itu rapi, terimanya ya? tuh 1 bulan sekali. Jadi, belum, kalau saya ditanya jumlah anggotanya berapapun nggak bisa. Karena ada leader-leader di bawah Bapak itu ya, Pak? Iya, datanya ada di leader. Kalau ditanya satu leader bisa ketahuan jumlah modal berapa, ya leadernya itu bisa tahu, karena yang tahu data itu leader. Terakhir sebelum Bapak ditangkap ada berapa, Pak, leadernya, Pak? Semua leader itu ada 230. Dan mereka punya downline lagi yang bahkan ada 10 miliar ya, Pak, investasinya? Iya. Iya, nyampe. Ada yang 1 orang sampai ada yang 1 orang 135, ada yang 200 miliar. Dan itu berarti nominal itu tidak seluruhnya masuk ke koperasi Bapak, masih di-keep sama leader ya, Pak? Belum semuanya ke saya, bukan dari leader itu untuk pembayaran anggotanya dulu, Bu. Baik, terakhir Pak, ini kita tentunya tertarik. Muterin uangnya itu Bapak pakai bisnis apa? Dipinjamkan ke UKM yang jenis apa, Pak? Pertama itu yang dari dulunya itu saya pedagang yang di kampung-kampung sama pedagang pasar. Lalu setelah ini semakin besar nominalnya, sama sistemnya masih kepada pedagang pasar, Pak? Baik, terima kasih
Pak Nuryanto. Dia adalah bos dari Pandawa Group yang belakangan memang ramai dibicarakan karena berhasil menggait ratusan ribu nasabah dan mengumpulkan dana hingga 3 triliun rupiah, dan sampai saat ini uangnya entah kemana. Kita sama-sama nantikan saja bagaimana kemudian perkembangan dari kasus ini, seperti apa kemudian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, dan kemungkinan pelaku-pelaku lain ini tadi disampaikan juga ada, tetapi kita sama-sama nantikan saja siapa kemudian pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam penipuan investasi bodong ini. Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan informasikan sejumlah informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kabar Hari Ini.